wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Witri dari Prodi Pendidikan Fisika 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada sektor kehidupan. Perubahan era ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, sehingga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia yang memadai agar menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi. Lalu apa itu revolusi industri 4.0? Istilah Industri 4.0 diperkenalkan oleh Klaus Schwab, founder dan eksekutif chairman of the World Economic Forum, yang ditulis dalam bukunya The Four. Klaus Schwab menjelaskan jika munculnya revolusi industri generasi 4.0 ini mulai terlihat dengan kehadirannya robot pintar, superkomputer, kendaraan yang bisa berjalan tanpa pengemudi, dan hingga hadirnya smartphone. Tantangan dari era revolusi industri 4.0 tersebut yaitu pertama, masalah kendali. Ekonomi digital yang mengendalikan masyarakat pastinya mempengaruhi perilaku publik yang tadinya masyarakat belanja ke toko retail saat ini mulai beralih ke belanja online. Aspek sosial dan kultural seperti ini juga mendapatkan perhatian dari pihak seperti pemerintah maupun masyarakat agar toko retail tersebut tidak berguguran satu persatu. Kemudian, tantangan yang kedua yang akan kita hadapi yaitu adalah ketidaksetaraan. Di antara semua hal positif, kehilangan pekerjaan karena digantikan robot atau semua pekerjaan saat ini bisa dikerjakan oleh sebuah sistem adalah hal yang paling mengerikan. Politisasi yang diserapkan revolusi digital 4.0 perlu disikapi dengan serius agar masyarakat dapat menyiapkan skill untuk kedepannya sehingga angka pengangguran di Indonesia bisa ditekan. Yaitu ada kompetisi yang tidak sehat perlu kita waspadai. Contoh, bila ada satu platform yang melakukan monopoli, dikhawatirkan akan tidak adanya check and balance. Bila satu platform telah mendominasi, maka pengguna tidak dapat melakukan layanan yang paling cocok untuk mereka. Kemudian, apa manfaat dari hadirnya revolusi 4.0 tersebut? Yaitu ada inovasi, yaitu munculnya model-model bisnis baru yang tidak lepas dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital. Di Indonesia sendiri, inovasi digital yang terjadi tidak hanya di dunia retail, tetapi juga di bidang pendidikan, catering, kesehatan, bahkan di dunia hukum. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka akan timbul persaingan sehat yang berdasarkan inovasi, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat itu tersendiri. Kemudian, yang kedua ada inklusivitas, yaitu lewat platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Hasilnya terjadi inklusivitas yang menguntungkan orang-orang yang bertempat tinggal jauh di daerah metropolitan. Yaitu ketiga, yaitu ada efisiensi. Tentu dengan berkembangnya inovasi platform digital, otomatis akan ada efisiensi baik dari segi manufaktur maupun pemasaran. Hal ini tentunya memerlukan kecerdasan dari para pebisnis untuk mengoptimalkan strategi mereka di dunia digital. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu adalah Society 4.0. Munculnya era revolusi 4.0 terutama dalam bidang teknologi mengakibatkan munculnya era baru yang merupakan penyempurnaan dari era sebelumnya, yaitu Society 4.0. Kemudian tidak dapat kita pungkiri era Society 4.0
5.0 memaksa manusia untuk dapat berinteraksi dan beradaptasi terhadap teknologi yang sedang berkembang saat ini. Lalu, apakah pengertian dari Society 5.0 tersebut? Yaitu, dalam bahasa Indonesia, society berarti masyarakat, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya. Society 5.0 atau masyarakat 4.0 adalah konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan teknologi IoT untuk menyelesaikan masalah sosial yang berintegritas pada ruang dunia maya dan nyata. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.